98,7 FM Jambore Radio, teman semangat kamu juga teman inspirasi kamu. Masih bersama Silmi Nurpadila, Sobat Jambore. Kalian pernah dengar gak sih kalau kata orang rindu itu indah, tapi kok ini rasanya menyiksa ya? Pertama kali aku tergugah dalam setiap kata yang kau ucap. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Kata orang rindu itu indah, namun bagiku ini menyiksa. Sejenak ku pikirkan untuk ku benci saja dirimu, namun sulit ku membenci. Ya, halo Sobat Jambore, balik lagi kita di Learning Journal, produksi siaran radio. Kali ini aku taruh lagu itu di awal karena aku suka aja sih sama lagu itu. Kayak ada sedikit rasa hati yang tersirat di dalam lagu itu. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kata orang rindu itu indah, tapi kok rasanya ada beberapa orang yang rindu itu menyiksa ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang rindunya itu gak bisa terbalaskan. Karena bisa jadi dia rindu sama orang yang orangnya udah gak bakalan bisa ketemu lagi. Makanya kenapa rasa rindunya itu sangat menyiksa. Tapi Sobat Jambore, yang akan kita bahas kali ini, kita gak bakalan bahas tentang rindu. Kita akan bahas tentang mata kuliah produksi siaran radio. Kita balik lagi kepada realita. Kita harus mengerjakan tugas, kita harus mengerjakan learning journal ini dan bahas materi, mengulas materi di Rabu kemarin. Nah, sebelum Rabu kemarin itu masuk ke dalam materi, presentasi dan segala macam, pastinya ada siaran yang 3 orang terpilih maju ke depan untuk siaran. Dan ya, hari itu adalah hari dimana aku maju untuk siaran. Rasanya tuh pas dipanggil namanya kayak deg-degan dan kaget. Padahal udah pasti bakal maju dan bakal dipilih, tapi tetap aja deg-degan itu selalu datang ketika nama dipanggil. Ya nggak tahu sih ya, mungkin karena emang nervous aja sih. But at the same time aku ngerasa happy. Akhirnya aku maju ke depan dan minggu depan setiap hari Rabu aku gak perlu tuh deg-degan lagi nunggu nama aku dipanggil. Karena aku sudah dipanggil untuk siaran ke depan. Jadi aku rasanya sudah gak ada lagi nih hutang untuk siaran atau beban untuk maju itu. Tapi tentunya aku udah persiapin dari lama, dari pertama kali orang-orang maju ke depan siaran. Jadi aku udah siapin apa aja yang bakal aku omong, yang bakal aku bahas di depan ketika aku dipanggil untuk siaran. Kayak kemarin tuh aku bahas tentang lagu, tentang musisi di Indonesia, karena aku adalah orang yang suka banget sama musik. Gak tau kenapa kayak musik itu bikin aku jadi lebih happy aja. Entah itu musiknya lagu galau, entah itu lagu yang happy, aku suka semua. Karena pada dasarnya aku adalah orang yang suka menyanyi walaupun suaraku pas-pasan. Tapi kayak di lagu, di musik itu kita bisa ngungkapin isi hati kita, rasa kita kesal, sedih, marah, dan bahagia. Jadi mixed feeling banget nih sama lagu itu. Ya mungkin ada beberapa orang yang relate sama aku kalau misalkan dengerin musik tuh bikin happy dan juga bisa ngungkapin isi hati kita. Kayak bahkan ada orang yang nyimpen orang di lagu, ngerti gak sih? Kayak dia tuh punya crush gitu. Nah dia nyimpen crush itu di lagu itu. Jadi ya seperti itulah, namanya juga anak muda ya. Oke, sepertinya cukup kita sudah bahas lagu dan juga yang lainnya. Sekarang kita beralih ke membahas tentang produksi siaran radio, dimana kemarin itu kita belajar tentang perizinan sebuah stasiun radio sebelum akhirnya dapat izin buat siaran. Jadi karena di Indonesia ini memiliki frekuensi yang terbatas, setiap stasiun radio yang ingin melakukan siaran maka harus melalui tahapan-tahapan izin yang cukup panjang dan juga membutuhkan waktu yang lama serta budget yang sangat besar sekali.
Sebetulnya sepertinya aku sudah pernah membahas tentang izin radio ini di Learning Journal sebelumnya, tapi aku akan mengulas kembali dan kebetulan memang kemarin itu hari Rabu benar-benar materinya full tentang membahas izin radio sampai pada akhirnya sebuah radio itu bisa melakukan siaran dan tetap eksis hingga saat ini. Nah, ketika sebuah radio ingin melakukan siaran atau radio baru ingin melakukan siaran, maka harus mengajukan izin kepada pusat. Nah, biasanya yang harus didapatkan adalah IPP dan juga ISR. IPP ini adalah izin penyelenggaraan penyiaran dan ISR ini adalah izin stasiun radio. Yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk mendapatkan IPP atau izin penyelenggaraan penyiaran. Nah, tentunya sebelum mendapatkan IPP itu ada tahapan-tahapannya sampai kita mendapatkan IPP, mulai dari IPP prinsip hingga IPP tetap. Nah, jika sekarang itu pendaftarannya melalui OSS atau Online Single Submission, itu secara online gitu. Yang pertama adalah harus mempunyai legalitas perusahaan seperti pada PT. Kemudian harus menunjukkan beberapa akta. Yang pertama yaitu akte pendirian, lalu akte perubahan, sampai akte terakhir hingga akte terbaru. Kemudian harus mempunyai situ, yaitu surat izin tempat usaha. Kemudian harus memiliki SIO atau surat izin operasional. Lalu ada juga TDP, tanda daftar perusahaan. Kemudian harus memiliki izin warga hingga pada rekomendasi kelayakan. Setelah mendapatkan dan mengajukan berbagai tahapan-tahapan, maka akan mendapatkan IPP prinsip. Selanjutnya yaitu ada tahapan izin stasiun radio atau ISR. Tahapan ISR ini tentunya yang pertama harus memiliki izin prinsip. Nah, izin prinsip didapatkan tadi, tahapan IPP. Lalu pengajuan permohonan ISR. Nah, pengajuan ini mengajukan kepada ke Kominfo, ke Ditjen SD PPI. Mungkin kalau sekarang ke Komdigi. Nah, itu melampirkan adalah izin prinsip, data teknisi, di mana lokasi pemancarnya, tinggi antena, daya pancar, dan lain-lain, serta menampilkan data perangkat. Kemudian melakukan perencanaan frekuensi, menentukan frekuensi yang tersedia, dan juga menyesuaikan agar tidak mengganggu frekuensi lain. Karena banyak sekali frekuensi yang digunakan di Indonesia, mulai dari frekuensi radio hingga frekuensi pada pesawat penerbangan. Kemudian dilakukan evaluasi teknis seperti dicek kelayakannya bagaimana lokasi pemancar, kekuatan sinyal, hingga jangkauan siaran. Nah, kemudian penerbitan ISR, jikalau lolos maka ISR berisi frekuensi yang akan digunakan, wilayah layanan, sampai spesifikasi teknis. Kemudian yaitu ada pada tahap pembayaran BHP frekuensi. Sebuah stasiun radio wajib bayar biaya hak penggunaan atau BHP frekuensi setiap tahunnya. Jadi ini tuh semacam sewa penggunaan pada radio. Secara garis besarnya adalah izin prinsip, izin stasiun radio, lalu kemudian uji coba siaran, hingga izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP tetap. Nah, sebuah stasiun radio tentunya harus memiliki izin tadi, entah itu mulai dari izin penyelenggaraan penyiaran, mulai dari izin prinsip hingga izin tetap, sampai kepada izin stasiun radio. Karena jika sebuah stasiun radio tidak memiliki izin tadi, yang tahapannya sangat panjang dan bisa diajukan sehingga bertahun-tahun sampai bisa melakukan siaran, jika tidak memiliki izin maka disebut dengan stasiun radio ilegal dan bisa diberhentikan siarannya karena bisa jadi mengganggu frekuensi yang lainnya dan menghambat beberapa hal. Maka dari itu, setiap stasiun radio harus memiliki izin secara legal. Tidak hanya stasiun radio harus memiliki izin, semua hal yang ada di dunia ini pun harus memiliki izin karena izin adalah bagian dari attitude. Nah, mungkin itu aja yang aku bahas pada Learning Journal kali ini. Pembahasan tentang radio, produksi siaran radio. Itu sih yang aku paham pada materi kemarin hari Rabu yang dijelaskan oleh dosen Pak Adi dan juga teman-teman presentator di depan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga mohon maaf atas kekeliruan atas apa yang aku sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Sepertinya aku harus pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Jambore Radio. Tetap stay tune di channel YouTube Silmi Nur Padilla
Dan tetap stay tune di 98,7 FM Jambore Radio, teman semangat kamu dan juga teman inspirasi kamu. Bye-bye Sobat Jambore. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega. Dalam anganku aku berada di satu persimpangan jalan yang